Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Tertulis demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rosaria Butterfield dulunya adalah seorang aktivis dari LGBTQ dan sangat membenci Alkitab. Dia meyakini bahwa menjadi gay itu baik, kehidupan gay itu baik. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara pribadi, melalui Alkitab yang dia baca, membuatnya mengalami perubahan. Dia sadar bahwa selama ini ia hidup dalam dosa, dalam pelanggaran. Dan dia sadar bahwa selama ini dia menjalani identitas yang palsu. Pada akhirnya dia memilih untuk bertobat dan hidup di dalam Kristus. Dia mengalami sukacita damai sejahtera ketika menyerahkan diri kepada Tuhan. Rosaria Butterfield mengatakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju makna dan tujuan hidup yang sejati. Tuhan Yesus adalah jalan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan, mengapa kita memilih Tuhan Yesus? Apa yang membuat saudara memilih Tuhan Yesus secara pribadi? Apakah karena orang tua? Ataukah karena saudara benar-benar memiliki pengertian yang benar, mengalami Kristus dalam hidup secara pribadi, sehingga saudara tahu mengapa memilih Tuhan Yesus? Ada 3 alasan saudara mengapa kita memilih Tuhan Yesus. Yang pertama tentunya adalah karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan yang benar. Dialah Allah yang layak untuk disembah. Dialah pencipta. Dialah juru selamat kita. Apa yang saya katakan bukan perkataan saya pribadi, tapi semuanya tertulis di dalam Alkitab. Alasan yang kedua mengapa kita memilih Tuhan Yesus adalah karena di dalam Tuhan Yesus kita mengalami keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itu semua dijamin oleh kuasa darah-Nya. Ada banyak orang yang berusaha untuk mengalami keselamatan dengan berusaha hidup sebaik-baiknya, berbuat amal, dan melakukan berbagai ritual agama. Tapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan. Karena pada hakikatnya semua manusia sudah berdosa. Segala kebaikan, kesalehan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita sungguh-sungguh memiliki jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Yang ketiga, saudara, mengapa kita memilih Tuhan Yesus adalah karena di dalam Dia kita memiliki kedamaian yang sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 27 ini tertulis perkataan Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh karena dosa kita telah diampuni, dan karena kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita dianugerahi kehidupan kekal, maka ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Roh Kudus-Nya di dalam kita memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, memampukan kita untuk senantiasa tenang dalam segala keadaan dan bersukacita sekalipun ada di tengah badai. Kita akan senantiasa memiliki damai sejahtera oleh karena damai sejahteranya itu telah dilimpahkannya kepada kita. Di luar Tuhan Yesus mungkin orang mengatakan, oh saya punya kedamaian, tapi kedamaiannya bergantung pada kondisi lahiriahnya. Damai sejahtera kita, saudara, tidak bergantung pada kondisi situasi lahiriah kita. Sebab damai sejahtera yang di dalam kita, yang berasal dari Tuhan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Bagi saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, saat ini adalah kesempatan untuk saudara menerima Dia dan mengalami anugerah-Nya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua orang. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layani Tuhan dengan setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena Engkau baik. Anugerah-Mu Tuhan limpahkan bagi kami sehingga kami mengalami keselamatan. Kami mengalami anugerah yang tidak ternilai harganya. Kami mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah kuasa, pertolongan, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.